Pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, di kaki Gunung Pesagi yang menjulang tinggi di tanah Skalabrak kuno, kabut malam menyelimuti hutan dan perkampungan adat yang sunyi. Di bawah cahaya bulan purnama, ribuan api kecil menyala dari kejauhan, menandakan datangnya malam suci yang ditakuti seluruh negeri. Malam ritual Ikau. Seluruh rakyat Skalabrak diperintahkan melakukan benderang negeri. Batok-batok kelapa dikumpulkan dari seluruh penjuru kampung. Anak-anak, orang tua, hingga para tetua adat, semua bersiap menyambut malam persembahan. Malam ketika doa dan pengorbanan menjadi satu. Di tengah negeri itu, hiduplah seorang gadis suci bernama Seperdu. Parasnya lembut seperti cahaya bulan, dan hatinya setenang embun pagi di lereng Gunung Pesagi. Di dalam istana kerajaan Skalabrak kuno, Ratu Sekarmong memimpin ritual leluhur. Dengan tongkat sucinya, ia memohon perlindungan sang dewa penjaga alam demi keselamatan seluruh negeri Skalabrak. Ketika bulan Hali mencapai puncaknya, seluruh negeri berubah menjadi lautan cahaya. Api batok kelapa menyala di setiap sudut desa, menerangi jalan menuju ritual Ikau. Ritual suci yang diwariskan leluhur sejak zaman purba. Tabuhan ritual mulai menggema di bawah langit malam. Serdam suci ditiup menuju pegunungan. Para penari adat bergerak mengelilingi altar batu, sementara asap ritual naik perlahan menuju langit, membangunkan roh-roh leluhur penjaga bumi Skalabrak. Malam itu, takdir memilih seorang gadis suci untuk dipersembahkan. Dan nama gadis itu adalah Seperdu. Tangisan mulai memenuhi negeri. Warga bersujud dalam kesedihan. Tak ada yang rela kehilangan Seperdu. Namun demi keselamatan tanah leluhur, ia menerima takdirnya dengan hati yang ikhlas. Pada malam yang dikenal sebagai Satu Temu, rakyat Skalabrak kembali menyalakan cahaya di seluruh negeri. Di atas bukit suci di lereng Gunung Pesagi, para tetua adat menunggu pertanda dari langit. Malam ketika 7 bidadari dipercaya turun dari kahyangan untuk menyaksikan ritual suci Ikau. Dan ketika langit terbuka perlahan, 7 cahaya suci turun dari angkasa malam. Kabut bercahaya menyelimuti lereng Gunung Pesagi, sementara seluruh rakyat bersujud penuh takjub menyaksikan cahaya kahyangan turun ke bumi Skalabrak. Di bawah cahaya bulan purnama, Seperdu dibaringkan perlahan di atas altar batu suci. Api ritual menyala mengelilingi tempat persembahan, sementara doa-doa leluhur menggema di seluruh penjuru negeri. Ratu Sekarmong mengangkat tongkat sucinya ke arah langit malam, sementara algojo adat bersiap menjalankan ritual persembahan. Dengan mata terpejam, Seperdu menggenggam bunga melati terakhirnya dan menyerahkan dirinya demi keselamatan Skalabrak. Angin besar mengguncang pegunungan. Kain putih dan bunga melati beterbangan di udara. Lalu cahaya putih turun dari langit malam, menyelimuti altar suci Ikau. Seolah para leluhur telah menerima persembahan itu. Hujan lembut akhirnya turun membasahi negeri. Kabut putih bercahaya memenuhi lereng Gunung Pesagi. Dan masyarakat percaya, para bidadari kahyangan telah membawa berkah serta kedamaian bagi tanah leluhur mereka. Ratusan tahun telah berlalu, namun cahaya tradisi itu masih hidup di bumi Skalabrak. Di malam-malaman Pituliku, masyarakat kembali menyalakan api batok kelapa di seluruh negeri, menerangi desa, pegunungan, dan langit malam 27 Ramadan yang diyakini sebagai malam turunnya Lailatul Qadar. Dan di antara kabut yang turun perlahan dari lereng Gunung Pesagi, masyarakat percaya roh suci Seperdu masih menjaga tanah leluhurnya, menjadi cahaya abadi bagi warisan budaya bumi Skalabrak.